Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak. Ya, semangat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, di video pembelajaran kali ini seperti biasa Bapak akan membahas mengenai salah satu materi di Matematika Informatika 1, kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, dosen untuk mata kuliah ini yaitu Bapak sendiri dan Ibu Maria Kristina. Namun beliau di kelas yang berbeda. Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, kita lanjutkan materi berikutnya adalah tentang aljabar boolean. Baiklah teman-teman, kita masuk di slide yang pertama. Baik. Nah, ini adalah aljabar boolean, ya, namanya adalah George Boole. Jadi sesuai dengan namanya ya. Ya, jadi teman-teman setidaknya mengetahui ya penemu dari aljabar boolean. Ya, ini digunakan untuk menjabarkan rangkaian logika. Ya, aljabar boolean ini kemudian teman-teman bisa baca seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman sudah belajar mengenai himpunan dan proposisi ya. Ya jelas yang punya sifat serupa memenuhi hukum identitas ya. Nah, hukum ini digunakan untuk mendefinisikan struktur matematika abstrak ya. Jadi aljabar boolean itu seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui ya banyak sekali operasi-operasi yang digunakan di dalam aljabar boolean. Seperti, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah operasi N ya. Jadi barangkali teman-teman masih ingat ya, ini operasi OR, ini negasi atau ingkaran ya. Nah, kalau ini adalah komplement yang tanda kutip atas serta elemen 0 dan 1. Karena kalau bicara aljabar boolean berarti bicaranya adalah mengenai 0 1 ya, kemudian N or negasi ya. Kalau kita bicara true bicaranya 1, bicaranya false bicaranya 0 gitu ya, dan komplement. Nah, ini definisi dasarnya adalah, jadi pada saat kita bicara mengenai aljabar boolean ya bicaranya adalah hukum-hukum aljabar boolean gitu ya. Ya, mungkin hukum aljabar boolean lebih dikenal dengan nama aksioma, dalil, postulat gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa baca ya. Nah, berhubungan dengan hukum aljabar boolean yang pertama adalah identitas. Nah, ini teman-teman bisa melihat, perhatikan hukum identitas ya. A ditambah 0 sama dengan A, kemudian juga A dikali 1 sama dengan A ya. Ada komutatif juga ya. Kemudian A tambah B sama dengan B tambah A, kemudian A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi banyak sekali hukum-hukumnya teman-teman bisa baca ya. Jadi ada identitas, ada komutatif, ada distributif gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca. Kemudian ada komplement ya. Nah, seperti apa isi dari komplement itu, ada asosiatif ya. Kemudian ada klosur ya, ada tambah B, anggota B besar ini menunjukkan adalah boolean ya. Baik, ini pun sama, A tambah B anggotanya adalah anggota himpunan boolean ya. Jadi baru 6 nih ya. Sebenarnya banyak, nanti kita akan ketemu beberapa aksioma, beberapa hukum, beberapa postulat dalam aljabar boolean ya. Baik. Nah, ini untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan apa? Anggota-anggota himpunan B ya. Kemudian kaidah operasi. Operasi biner, operasi uner. Biner itu kan N, or, uner itu ingkaran, not ya. Nah, teman-teman barangkali masih ingat di video pembelajaran yang sebelumnya. Dan memenuhi postulat Huntington yang seperti tadi, ada komutatif, ada asosiatif, distributif, identitas, komplement ya. Nah, ini harus memenuhi postulat Huntington ya. Nah, dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian subset dari aljabar boolean. Nah, kita udah bicara mengenai aljabar proposisi. Bicara proposisi bicaranya adalah true false, bicaranya adalah and or ya. Nah, itu semua adalah bagian daripada atau subset daripada aljabar boolean ya.
Nah, masih definisi dasarnya. Jadi aljabar proposisi misalnya tadi yang Bapak katakan B. B itu berisi semua proposisi dengan n peubah, ya. N peubah itu variabel, ya. Nanti kita bicara kalau teman-teman masih ingat mengenai tabel kebenaran. Nah, itu kan ada variabel. Nama lain variabel adalah peubah, ya, di video pembelajaran mengenai tabel kebenaran, ya. Baik, nah ini ya true false kita bicara itu, kita bicara ini bicaranya adalah and or, ya, uner dan seterusnya, ya. Nah, ini aksiomanya. Jadi teman-teman bisa baca ya mengenai ini semua, ya. Nah, ini dua nilai, ya. Silakan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya teman-teman dari mulai video pembelajaran yang pertama mengenai apa? Logika, proposisi, khususnya proposisi himpunan, proposisi tabel kebenaran himpunan, ya. Itu bicaranya adalah biner, uner, and or gitu ya. Kemudian sekarang kita bicara 0 1 gitu ya. Itu biner ya, seperti itu. Ya. Nah, oke, ini adalah yang sesuai dengan tabel kebenaran tempo hari di video pembelajaran yang terdahulu ya. Nah, ini silakan diperhatikan ya. Ini adalah titik, ini adalah sama juga dengan n gitu ya. Nah, yang or itu tambah berarti ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya, mohon dimengerti gitu ya. Karena kalau sudah memahami ya nggak terlalu sulit ya kita memahami aljabar boolean ya. Silakan dibaca, ini juga sama ya. Nah, jelas klosur, jelas berlaku ya, identitas ya, komutatif. Nah, kita bicara, nah ini adalah pembuktian ya bahwa A dikali kurung buka B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Ini pembuktian bahwa sama sebenarnya A dikali buka kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan, itu sama juga dengan buka kurung A dikali B kurung tutup ditambah buka kurung A dikali C kurung tutup, itu sama. Nah, bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya, seperti itu ya. Ya, sekali lagi prinsipnya teman-teman memahami di tabel kebenaran ya, n seperti apa, or seperti apa ya gitu. Baik, nah kemudian berikutnya adalah ini cek, ini hanya pengecekan saja ya, jelas berlaku ya. Jadi aljabar boolean pasti berlaku hukum-hukum postulat Huntington ya. Oke, ini kita bisa lihat ekspresi boolean. Nah, ini ekspresi boolean ya. Silakan, ini hanya apa namanya mengingatkan ya materi-materi yang berhubungan dengan proposisi, himpunan, tabel kebenaran ya, komplement ya, and or gitu ya. Jadi tinggal itu saja ya. Ini juga sama. Ini contoh. Nah, ini contohnya adalah A dikali B ya, A komplement kali buka kurung B ditambah C kurung tutup. Nah, tadi yang sebelumnya adalah ini kan. Nah, ini kan ekspresi boolean ya. Ini kan berhubungan dengan di situ ada n tambah A ditambah B, berarti A or B sebenarnya. A dikali B sama dengan A n B gitu ya. A komplement dikali, nah ini kan ekspresi boolean semua ini ya, yang Bapak sebutkan. A ditambah B, A dikali B, A komplement kali B buka kurung B ditambah C kurung tutup. Ini adalah ekspresi boolean. Jadi teman-teman perlu mengetahui ekspresi boolean. Ya, dulu mungkin pernah mengenal ekspresi logika. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir sama ya. Ya, karena berhubungan dengan proposisi, berhubungan dengan and or, not ya, perkalian, penjumlahan ya. Apalagi sekarang kita masuk 01 ya. Nah, jadi sama. Nah, ini sama ya, mengevaluasi. Jadi diperhatikan, tinggal dimasuk-masukkan saja gitu ya. Oke. Ini juga sama ya. Oke, jadi misalkan gini, ini adalah ekspresi boolean, A ditambah A komplement B sama dengan A ditambah. Buktikan ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, seperti apa nih tabel kebenarannya kan gitu ya. Nah, ya udah. Nah, seperti apa? Nah, inilah ya. Jadi ini adalah tabel daripada kebenaran untuk membuktikan yang ekspresi boolean yang ini ya. Nah, isinya seperti apa? Ya. Bisa barangkali dikerjakan. Ya. Nah, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ya. Gitu. Jadi mohon diperhatikan ya, benar-benar teman-teman kalau sudah mengerti yang video pembelajaran sebelumnya untuk masuk ke aljabar boolean seperti sekarang ya, nggak ada masalah.
Nah, nanti di video pembelajaran berikutnya kita masuk aljabar boolean untuk yang bagian prinsip dualitas. Ya. Jadi sementara video pembelajaran Bapak akhiri sampai di sini ya. Video pembelajaran berikutnya lanjutan dari yang video pembelajaran hari ini, yaitu tentang prinsip dualitas ya. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini tentang aljabar boolean ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.